Salam, salam kasih damai dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita mulai kegiatan bimbingan penyuluhan dan katekese kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, rahmat-Mu senantiasa menyertai perjalanan hidup kami hingga saat ini. Meskipun kami masih selalu jatuh bangun dalam kelemahan dan dosa, antarkanlah kami agar bertumbuh dalam kasih yang benar akan Dikau melalui bimbingan sabda-Mu hari ini, sehingga hati kami dipenuhi oleh rasa syukur. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum memulai bimbingan penyuluhan ini, mari kita membuka surat kedua Rasul Petrus bab 3 ayat 12 sampai 15a, dilanjutkan 17 sampai 18. Surat kedua Rasul Petrus bab 3 ayat 12 sampai 15a sampai 17 sampai 18. Mari yang sudah membuka silakan membuka. Yang belum, mari kita membaca di dalam hati dan mendengarkan. Saudara-saudara terkasih, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa oleh api dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, tempat terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, serta dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara-saudaraku terkasih, kalian telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, jangan sampai kalian terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi hendaklah kalian bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terpujilah Dia, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemudian mari kita membaca Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus, bab 12 ayat 13 sampai 17. Injil suci Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Mari kita membaca bersama-sama, membaca di dalam hati dan mendengarkan bagi yang belum membuka. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar, lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dua perikop di atas itu mengantar kita pada suatu permenungan yang luar biasa. Dalam bimbingan penyuluhan pada kali ini, kita akan mengenal, mengabdi Allah dan melayani dunia. Sebagai makhluk sosial, kita patut menghayati nilai-nilai positif di dalam hidup bersama, seperti kejujuran, keberanian, tidak mencari muka, dan berpegang pada kebenaran. Itu adalah sikap Kristiani yang mesti kita junjung tinggi sebagai orang beriman. Jadi nilai-nilai positif di dalam hidup bersama seperti kejujuran, keberanian, tidak mencari muka, dan berpegang pada kebenaran. Masalahnya banyak orang yang tidak jujur. Nah, ini masalah yang kita hadapi adalah masalah banyak orang yang tidak jujur.
Tidak jujuran itu akhirnya merupakan lubang, ya, lubang dosa di mana kita harus menghadapi situasi kita berdosa. Jadi Adam dan Hawa itu tidak jujur kepada Allah. Jadi dimulai dari ketidaksetiaan, akhirnya dia tidak jujur, berbohong. Sama seperti kita berdosa, dimulai dari ya ketidaksetiaan, akhirnya ketidakjujuran. Setelah itu kita langsung melaksanakan hal-hal yang mungkin memfitnah, bersaksi dusta, berbohong, ya kan? Dan membela diri untuk kepentingan sendiri, untuk menyelamatkan diri dari dakwaan-dakwaan atau perkara-perkara yang sebenarnya kita harus tanggung jawab. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, permasalahan banyak orang yang tidak jujur, suka mencari muka, takut menerima tugas dan tanggung jawab ini sekaligus rajin memberi kritikan kepada orang lain. Jadi ini terjadi dengan kelompok orang beriman, ya. Banyak yang tidak jujur. Mengapa tidak hadir dalam bimbingan dan penyuluhan? Sakit. Mengapa tidak hadir dalam ibadah? Sakit. Mengapa tidak hadir dalam misa? Sakit. Mengapa tidak bisa hadir? Sakit. Ada tugas, cuci pakaian, sibuk dan sebagainya. Itu lubang-lubang dosa yang dibuat oleh diri kita sendiri. Dan ini menjadi persoalan-persoalan. Kemudian ada juga yang suka mencari muka. Nah, ini persoalan yang berat, kemunafikan. Kemunafikan ini adalah jenis manusia yang di depan sepertinya kelihatan benar, tetapi sebenarnya tidak benar. Nah, ini menjadi problematika kita sebagai orang beriman. Di tempat ini juga seperti itu, ya. Kemudian takut menerima tugas. Oh, disuruh membaca kitab suci, dia saja suaranya bagus. Disuruh mimpin lagu, dia saja, karena dia bisa, dan sebagainya. Dan berikutnya, ya, takut menerima tanggung jawab. Jadi kebanyakan kita itu takut menerima tanggung jawab. Nanti kalau kita menerima ini, apa yang terjadi? Ya, kita yang disalahkan. Selalu kita yang disalahkan. Nah, itu kejadian-kejadian yang membuat kita, ya, takut menerima tanggung jawab. Ya, kalau kita hadir di tempat ini takut mendapat tanggung jawab yang lebih. Dan ini sering terjadi, ya. Kemudian sekaligus rajin memberi kritikan pedas kepada orang lain. Nah, ini kalau misalnya ada kesalahan yang membaca kitab suci, atau kesalahan dalam lagu, kesalahan dalam bermain keyboard, kesalahan dalam bermazmur, kesalahan dalam, ya, berkhotbah, kritikannya luar biasa kepada saudara-saudaranya, sehingga membuat orang itu seperti orang yang paling berdosa di hadapan kita. Sudah saya bilang, jangan tunjuk dia, pasti akan salah. Wah, itu kritikannya. Ya kan, saya tidak mau hadir di tempat ini, ngapain? Ya, karena saya memiliki pengetahuan yang lebih. Dan banyak kritikan-kritikan yang membuat kita menjadi pribadi yang kerdil. Kekerdilan kita itu diakibatkan karena ketidakjujuran. Ya. Kemudian, ya, ketidakberanian untuk melakukan hal-hal benar. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, banyak orang dengan mudah menjadi penjilat. Ini persoalan yang dihadapi dalam hidup beriman. Ya, dengan mudah orang bisa langsung, ya, memfitnah sahabat, saudara, keluarga, bahkan orang tuanya, ya, untuk keuntungan, ya, materi, keuntungan ekonomi. Dan akibatnya apa yang terjadi? Ya, persahabatan yang dirajut sekian puluh tahun itu menjadi lenyap. Persaudaraan yang harusnya bisa dipelihara karena sekandung, sepupu, ya, seketurunan, menjadi akhirnya berantakan. Dan ini terjadi.
Yesus menginginkan kita untuk berani tampil sesuai dengan kebenaran, karena cinta adalah yang utama di atas segala kekuasaan dan kebenaran. Nah, ini yang sebenarnya akan kita bahas pada kali kesempatan ini. Bagaimana dua bacaan ini mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang tidak munafik, hidup dengan kejujuran, ya, hidup dengan kebenaran, berpegang pada kasih Kristus, dan yang paling utama berani untuk melaksanakan tindakan nyata, berbuat baik seturut kehendak Kristus. Nah, ini menjadi hal yang harus kita laksanakan. Apakah kita bisa mengevaluasi diri kita ketika kita misalnya menjadi pribadi yang setia kepada Yesus Kristus, menjalankan firman dan sabdanya seturut kehendaknya, ataukah kita hanya menjadi pribadi yang kerdil? Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak, saudara-saudara yang hadir di tempat ini sudah menjadi pribadi yang terbuka, inklusif, ya, berani bertindak jujur, ya, berani untuk mewartakan firman dan sabda Tuhan dengan hadir. Jadi orang yang hadir itu adalah orang yang berani, ya, tidak mencari muka. Artinya, ya, sebagai orang Kristiani kita menunjukkan diri kita bahwa kita adalah pengikut Kristus dan selalu berpegang pada kebenaran, yaitu Yesus Kristus.